Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Shalom, selamat malam, Shalom, Pastor. Shalom, shalom. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas dan merdu, Pastor. Jelas. Thank you. Terima kasih untuk Pak Pram. Boleh kesempatan untuk saya boleh berbagi di tempat ini. Oke, Bapak Ibu, malam ini kita mau sama-sama belajar tentang satu topik, yaitu rumah kencan. Ketika saya dihubungi, saya sempat berdoa, Tuhan kira-kira apa nih? Tuhan mau ngomong apa? Pesan Tuhan apa untuk setiap kita di tempat ini gitu kan? Lalu ada satu tema yang Tuhan sampaikan, yaitu rumah kencan. Seperti apa dan bagaimana rumah kencan itu? Saya boleh share screen dulu untuk kita sama-sama lebih mudah mengikuti. Oke, apakah terlihat dengan jelas? Jelas, Pastor. Jelas. Ya, Bapak Ibu, rumah kita akan belajar dari kisah Lazarus di Betania. Ya, nah kita baca dulu ayatnya dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Di situ dikatakan ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Nah, Bapak Ibu, untuk mendapat gambaran yang jelas tentang kisah ini, kita lihat dulu latar belakangnya. Yang pertama, Lazarus sedang hadapi pergumulan. Apa pergumulan Lazarus? Yaitu sakit yang dideritanya. Ayat 1 tadi berkata ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi kondisi yang pertama adalah ada seorang yang sedang bergumul dalam sakit penyakitnya, namanya Lazarus. Dan apa latar belakang berikutnya? Lazarus itu tinggal di Betania. Nah, kenapa penting kata Betania ini? Nanti kita akan sama-sama kupas. Tapi sebelumnya, kalau kita pelajari Bapak Ibu, Betania itu ada 2 ternyata. Ya, ada 2. Yang pertama itu tempat Yohanes Pembaptis membaptis. Lokasinya itu di sekitar Sungai Yordan. Ayatnya dalam Yohanes 1 ayat 28. Nah, untuk membedakan antara Betania yang satu dengan Betania yang lain, maka saya ambil yang versi bahasa Inggrisnya. Betania tempat ini menggunakan kata Betabara. Ya, Betabara. Nah, yang kedua itu Betanianya di mana? Yudea, arah Yeriko. Yaitu Yohanes 11 ayat yang 1 tadi tempat Lazarus berada, yang tadi kita sudah sama-sama baca. Nah, Betania ini bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata Bethany. Jadi ada 2 Betania, yang pertama Betabara dan yang kedua Bethany. Latar belakang yang ketiga adalah kisah Yohanes 11 ayat 1 sampai 7 ini. Posisi Tuhan Yesus itu ada di Betabara. Ya.
Beta bara, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari mana tahunnya, Yohanes 10 ayat yang ke-40. Sedangkan posisi Lazarus itu ada di Betania, Betani. Nah, sedangkan jarak antara Betabara ke Betani itu kurang lebih 35 km. Jadi kurang lebih jarak antara Cawang sama Sentul, SICC. Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya jaraknya terbilang cukup jauh, tapi tidak jauh-jauh amat. Nah, apalagi keadaannya? Ya, dari latar belakang tadi, apa sih yang akan Tuhan ajarkan buat kita? Yang pertama, Betania yang Betani itu adalah yang pertama, rumah penderitaan atau House of Misery. Kedua, rumah kencan atau Death. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat ada juga beberapa arti lain dari kata Betani. Ya, tapi malam ini kita fokus pada dua ini saja, rumah penderitaan dan rumah kencan. Apa sih maksudnya? Apa yang sedang Tuhan mau sampaikan? Lewat masalah, penderitaan, dan pergumulan, sebenarnya Tuhan mau kencan tanda kutip dengan kita, Bapak Ibu. Lewat pergumulan kita, Tuhan mau agar kita lebih dekat kepadanya. Kencan itu berbicara dua orang yang dalam posisi selalu ingin dekat. Ya, bukankah biasanya ketika dalam masalah orang mendekat kepada Tuhan? Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan supaya apa? Supaya kita mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi hidup intim dengan Tuhan. Kadangkala kita hidup dalam kondisi yang serba nyaman, itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Betul apa betul? Ya kan? Seringkali kemakmuran, kenyamanan itu membuat kita menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Nah, lewat pergumulan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita mendekat kepada Tuhan. Renungkan ini Bapak Ibu, kapan kencan terakhir kita dengan Tuhan? Ya, kencan dalam kondisi kita tidak dalam pergumulan. Kapan itu? Renungkan itu Bapak Ibu. Di mana kita bisa berduaan dengan Tuhan, kita bisa asik intim bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa nyanyi, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kita bisa menaikkan satu laguan, Deeper in love with you, deeper in love with you. Mari renungkan Bapak Ibu, kapan kencan kita terakhir dengan Tuhan? Jangan sampai Tuhan izinkan kita alami pergumulan, baru kita intim dengan Tuhan. Renungkan itu Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang Tuhan ajarkan? Ya, firman Tuhan tentang pergumulan, tentang masalah kita. 1 Korintus 10 ayat ke-13 di situ berkata, dalam terjemahan barunya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya mau tambahkan di sini dalam Alkitab versi bahasa Inggris The Message. Ya, saya sudah coba terjemahkan. Terjemahannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu.
Tidak ada ujian atau godaan yang menghampiri Anda melebihi apa yang orang lain harus hadapi. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda. Ia tidak akan pernah membiarkan Anda didorong melewati batas Anda. Dia akan selalu ada untuk membantu Anda melewatinya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan izinkan pergumulan yang kita alami itu adalah pergumulan yang tetap di bawah batas kemampuan kita. Setiap manusia punya batas kemampuannya dan Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak pernah pakai ukuran orang lain itu diukurkan sama kita. Tuhan tahu kondisi kekuatan kita. Karena itu setiap pergumulan yang Tuhan izinkan itu pasti akan berbeda kadarnya dengan orang lain. Di sini dikatakan ketika kita alami pergumulan, Dia, Tuhan, itu selalu ada untuk membantu kita melewatinya. Puji nama Tuhan, kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat sayang sama kita. Makanya Tuhan izinkan kita mendekat kepada Dia lewat kencan-kencan kita. Kita sedang mengalami pergumulan. Kenapa Tuhan mau panggil kita? Satu, dalam kita kencan dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan solusi atas pergumulan kita. Karena itu, mari setiap kali ada pergumulan, biarlah itu mengubah mindset kita bahwa tandanya Tuhan sedang mau ajak kita kencan. Yang ketiga yang akan Tuhan ajarkan, problem yang kita hadapi itu semuanya adalah ujian iman, Bapak Ibu. Ya, Yakobus 1 ayat yang kedua sampai 4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pergumulan yang Tuhan izinkan itu adalah suatu ujian akan iman kita. Ya, ada satu terjemahan baru, terjemahan dari The Message, kurang lebih seperti ini. Anggaplah itu mendapat hadiah, teman-teman, ketika ujian dan tantangan menghampiri Anda dari semua sisi. Mungkin ujian pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami itu seperti rasanya menghimpit kita dari semua sisi, depan, belakang, atas, bawah, semuanya sepertinya kita dihimpit. Ayat yang ketiga, Anda tahu bahwa di bawah tekanan, kehidupan iman Anda dipaksa terbuka dan menunjukkan warna aslinya. Seringkali Bapak Ibu, kita mengalami pergumulan, tujuannya apa? Tuhan sedang nge-push iman kita untuk menunjukkan warna aslinya. Artinya, Tuhan mau ketika pergumulan itu datang, kita menunjukkan kadar iman kita yang sebenarnya. Ayat yang keempat, Bapak Ibu, tolong garis bawahi di sini dikatakan, jadi jangan mencoba keluar dari apapun, dari ujian pergumulan kita sebelum waktunya. Biarkan itu melakukan tugasnya sehingga Anda menjadi dewasa dan berkembang dengan baik, tidak kekurangan dalam hal apapun. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan itu adalah ujian atas iman kita. Dan yang Tuhan mau adalah kita jangan lompat kelas, kita jangan keluar sebelum waktunya. Bapak Ibu kasih tahu namanya kepompong. Kalau seekor kupu-kupu akan keluar dari kepompong, dia pasti akan tidak secara langsung kepompongnya pecah dan kupu-kupunya keluar. Pasti timbul retakan-retakan sedikit. Lambat laun makin membuka. Tapi kalau kita
kita membantu kepompong itu membuka, kita buka dengan kekuatan kita, kepompong itu pasti akan terbuka, kupu-kupunya pasti keluar, tetapi kupu-kupunya tidak akan bisa bertahan hidup. Artinya apa? Tuhan izinkan kita mengalami kehidupan di dalam kepompong, kita mengalami pergumulan. Tujuannya apa? Kita mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita dikuatkan. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan, penghiburan. Iman kita, otot-otot iman kita menjadi semakin kuat. Dan saatnya ujian itu akan selesai. Tidak ada ujian yang berlangsung selama-lama-lama-lamanya. Ujian itu pasti ada masa waktunya. Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita nggak tahu. Tetapi pasti ada masa berlakunya. Demikian pula dengan pergumulan kita. Apalagi yang akan Tuhan ajarkan. Lewat pergumulan atas masalah kita, Tuhan sedang kencan tanda kutip dengan kita. Sedang apalagi melatih iman kita, melatih rohani kita untuk menjadi lebih dewasa. Berapa banyak kita sering dengar kesaksian ketika orang dalam pergumulan, dia terus datang mendekat kepada Tuhan. Dia masuk dalam rumah doa, dia membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Lalu Tuhan berikan solusi jawaban-jawaban atas pergumulan dia. Dan pergumulan dia, boom, terselesaikan. Kenapa Tuhan izinkan ada pergumulan? Supaya kita mau kencan dengan Tuhan. Kita belajar dari sikap Tuhan atas pergumulan yang dihadapi Lazarus, Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat yang keempat berkata apa? Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Lazarus itu tidak akan membawa kematian. Versi Alkitab bahasa Inggris Amplified Bible di situ menerangkan penyakit ini tidak akan berakhir dengan kematian. Artinya ending dari pergumulan yang Lazarus alami itu tidak berdampak fatal, Bapak Ibu. Mungkin orang sering berkata ketika mengalami pergumulan, aduh, mati deh gue. Ya, pasti udah tamatlah saya, udah nggak ada jalan keluar, no way out. Tapi yuk, mari ketika kita alami itu, mari kita kencanlah dengan Tuhan. Ketika kita kencan dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan bahwa pergumulan kita tidak endingnya fatal. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Supaya kita mempromosikan kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-6 berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa? Sepertinya, Bapak Ibu, sepertinya Tuhan izinkan ketika Lazarus alami pergumulan, sepertinya ketika kita alami pergumulan, kita berkata, Tuhan, where are you, Lord? Di mana Engkau berada, Tuhan? Di mana Engkau berada? Ya, di mana Engkau berada? Kadangkala Tuhan izinkan kita sepertinya seorang diri, itu Tuhan mau nyatakan bahwa sebenarnya mata Tuhan tetap memandang kita. Ada maksud Tuhan di balik itu. Nah, apa maksud Tuhannya? Yuk kita lihat. Pergumulan atas masalah kita harusnya membantu kita untuk lebih mempercayai Tuhan. Ayat yang ke-15 dalam Yohanes 11 berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Percaya seperti apa sih, Bapak Ibu, yang Tuhan mau untuk kita terapkan ketika kita sedang kencan dengan Tuhan lewat pergumulan kita? Yaitu, Amplified Bible menerangkan,
Saya senang saya tidak ada di sana. Itu akan membantu Anda untuk percaya. Percaya seperti apa? Mempercayai dan mengandalkan aku, kata Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mengalami pergumulan. Kenapa? Karena kita sudah mulai andalkan kekuatan kita. Kita mulai andalkan hikmat kita secara manusia. Kita andalkan semua titel yang kita punya. Mungkin kita punya titel bejibun, kita punya titel banyak sekali. Kita mulai mengandalkan hikmat kita, pengalaman kita di masa lalu. Tetapi Tuhan mau ketika kita alami pergumulan, kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Saya melihat di sini ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menikah. Mari kita renungkan Bapak Ibu ketika kita masih dalam kondisi kita berpacaran. Ketika kita ngapel ke rumah pasangan kita, pacar kita. Kayaknya kita, rasanya kita percaya banget sama dia. Ya kan? Kita rasanya mengandalkan banget sama dia. Yang ceweknya, yang wanita mengandalkan yang pria, prianya mengandalkan wanita. Semuanya saling melengkapi, saling mengandalkan. Demikian pula kita dengan Tuhan. Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Alkitab The Message menerangkan seperti ini. Ya, saya senang karena saya tidak ada di sana. Anda diberi dasar baru untuk percaya. Bapak Ibu renungkan ini ketika kita mengalami pergumulan. Tuhan mau tarik kita mendekat kepadanya. Supaya apa? Supaya kita punya dasar baru untuk kita percaya kepada Tuhan. Mungkin kadar percaya kita kemarin, Tuhan lihat masih kurang. Tuhan mau agar kadar percaya kita kepada Tuhan makin terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Kenapa? Karena hari-hari ke depan ini, kita sungguh-sungguh tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Akan ada sangat banyak hal-hal yang tidak dapat kita prediksi, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mau agar kita betul percaya dan mengandalkan Dia. Nah, apalagi Bapak Ibu, yang Tuhan kehendaki ketika kita kencan dengan Dia adalah kita percaya sepenuhnya kepadanya. Yohanes 11 ayat ke-40 berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kalimat ini Yesus katakan kepada siapa? Kepada Marta, kepada Maria yang berkata, Tuhan, Lazarus sudah mati 4 hari, impossible engkau bangkitkan dia, impossible Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kata percaya di sini, kata Yunani yang digunakan adalah pisteo. Pisteo itu adalah akar katanya pistis. Pistis itu kata benda yang berarti iman. Nah, Bapak Ibu, ketika pisteo ini adalah kata kerja, arti iman yang kita punya kepada Tuhan, itu harus ada actionnya. Apa actionnya? Kita harus menaruh keyakinan kepada Tuhan. Kita harus percaya yakin kepada Tuhan. Kadangkala kita bilang, Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau sanggup menolong saya, engkau sanggup melepaskan saya dari problem ini. Tetapi maaf Bapak Ibu, Tuhan melihat kita masih pakai akal pikiran kita. Tuhan melihat kita masih pakai hikmat kita. Tuhan melihat kita masih pakai pengalaman kita di masa lalu. Kalau seperti itu, kondisinya belum pisteo. Nah, kata melihat di sini, kata Yunani yang digunakan adalah optanomai. Itu artinya memunculkan. Apa sih artinya Bapak Ibu? Ketika kita yakin, percaya, iman percaya kita tuh sungguh-sungguh yakin 100%. Ya, yakin seyakin-yakinnya, maka keyakinan kita itu akan memunculkan kemuliaan Tuhan. Bukankah dalam pergumulan kita menantikan kemuliaan Tuhan? Bukankah dalam pergumulan kita menantikan mujizat Tuhan? Apa yang memunculkan mujizat Tuhan? Yaitu pisteo tadi.
ya, kita percaya itu akan melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat. Kepercayaan kita itulah yang akan memunculkan mujizat bagi kita. Kita lihat kata dunia versus kata Tuhan. Orang dunia berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Tetapi ini kata Tuhan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu, setiap kali kita dalam pergumulan, ketika kita kencan dengan Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, kata siapa yang kita dengarkan? Kata siapa yang kita ikuti? Renungkan ini Bapak Ibu. Apakah kita masih pakai kata-kata dunia yang berkata, impossible lah, keadaannya sudah rusak seperti ini, ya, Lazarus sudah 4 hari mati, sudah berbau kondisinya. Bapak Ibu, orang Yahudi ketika merempah-rempahi jenazah, itu berbeda dengan rempah-rempah dengan kebiasaan kita menangani jenazah. Orang Yahudi itu merempah-rempahi jenazah itu, dengan rempah-rempah itu semakin cepat terjadi pembusukan dan lurus semua daging, otot, semuanya. Supaya makin cepat tinggal tulang-tulangnya. Dan tulang-tulang itulah yang dikubur. Itulah tradisi orang Yahudi. Beda dengan kita. Makanya betul Maria dan Marta bilang, Tuhan, sudah 4 hari Lazarus mati. Dia sudah berbau. Baunya itu sudah lebih bau banget. Kenapa? Tidak ada formalin saat itu. Dan rempah-rempahnya itu lebih cepat meluruhkan tubuh dari si jenazah itu. Tetapi yang Tuhan katakan, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ketika kita sedang kencan dengan Tuhan, suara siapa yang kita dengarkan, Bapak Ibu? Suara siapa? Renungkan ini, Bapak Ibu. Next, apalagi yang Tuhan mau ajarkan kita untuk kita renungkan? Mujizat terjadi kalau kita dengar perkataan Tuhan. Lazarus bangkit karena ada ayat 41 yang berkata, maka mereka mengangkat batu itu. Tuhan berkata, angkat batu, buka makam dari Lazarus. Ketika mereka nurut, mereka dengar perkataan Tuhan dan mereka lakukan itu, maka Lazarus bangkit. Seandainya mereka tidak membuka itu, kira-kira Lazarus akan bangkit? Tidak. Sudah bangkit pasti mati lagi karena kehabisan napas di situ. Dan ayat 43-44 berkata, dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Come forward, keluarlah Lazarus. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Apa maksudnya Bapak Ibu? Lazarus pun yang sudah 4 hari mati, yang sudah berbau kata versi dunia, ketika Lazarus dengar suara Tuhan berkata, Lazarus keluar, marilah keluar. Lazarus mendengar dan Lazarus ikuti apa kata Yesus. Mujizat terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita dalam pergumulan, Tuhan mau agar kita kencan dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Tetapi saat kita kencan dengan Tuhan, perkataan siapa yang kita dengar, perkataan siapa yang kita percayai, perkataan siapa yang kita ikuti. Kalau kita ikuti versinya Tuhan, mujizat akan kita alami. Apapun pergumulan kita. Kenapa? Bapak Ibu, dia buka jalan saat tiada jalan.
Pak Timotius Arifin berkata, sebenarnya bukan dia buka jalan, tapi dia buat jalan. Karena bahasa Inggrisnya berkata, God will make a way. Tuhan buat jalan. Sekalipun tidak ada jalan, Bapak Ibu, sepertinya buntu di depan kita. Ketika kita dengar perkataan Tuhan, ketika kita percaya perkataan Tuhan, dan kita lakukan apa yang Tuhan katakan, sekalipun itu tidak masuk di akal, maka mujizat terjadi, maka jalan yang buntu akan Tuhan bukakan buat kita. Kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan izinkan masalah, pergumulan, pencobaan terjadi atas kita. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi membuat kita untuk kencan dengan Dia, untuk lebih dekat dengan Dia. Jadi mari kita ubah mindset kita. Ketika kita alami pergumulan, janganlah mulut kita berkata, wah, udah deh, kelar deh hidup gua, kelar deh, finish, matilah. Jangan, Bapak Ibu. Ketika kita alami pergumulan, mari, itu adalah undangan Tuhan untuk kita mendekat kepadanya. Intim, kencan dengan Dia. Yang kedua, Tuhan sudah sediakan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Problemnya adalah, satu, apakah kita percaya Dia lebih berkuasa atas masalah kita? Atau kita lebih percaya masalah kita lebih besar dari kuasa Tuhan? Yang kedua, ketika kita alami masalah, apakah kita mau mendekat kepada Dia? Ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Ketika kita haus, ada misalnya, saya sedang dalam kondisi haus. Istri saya menawarkan segelas air. Dia bilang, Pak, ini gelas air, silakan minum. Saya tahu ada gelas berisi air, tapi saya tidak mendekat kepada istri saya tidak akan pernah bisa minum air dari gelas tersebut. Demikian pula dengan kita, ketika kita alami problem, pergumulan, masalah dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Bukan hanya Tuhan sudah sediakan jalan keluar, Dia ada bersama kita di situ untuk membuat kita melewati itu semua. Ketika bangsa Israel mengalami laut terberal di depan, ya, di belakangnya adalah pasukan Firaun. Di mana Tuhan berada? Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika kita alami pergumulan, di mana Tuhan? Tuhan ada bersama kita. Tuhan sediakan jalan keluar buat kita. Tapi problemnya, apakah kita mau mendekat kepada Tuhan apa tidak? Dan yang ketiga, problemnya, apakah kita mau dengar-dengaran suara Tuhan atau tidak? Karena suara Tuhan itulah yang mengandung solusi atas problem kita. Di mana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ketika kita kencan dengan Tuhan. Percaya atau keyakinan kita kepada Dia akan memunculkan mujizat. Seberapa kita yakin kuasa Tuhan, sebesar itulah mujizat yang akan kita lihat. Terakhir, Bapak Ibu, saya tutup dengan satu pantun. Dalam kandang ada macan, sedang makan daging lezat. Siap-siap kita akan kencan dengan Tuhan buat mujizat. Tuhan Yesus memberkati.